Baik, terima kasih untuk Anda yang selalu bersama kami melalui channel YouTube kami di Media Kreatif. Saya Ida Fahri kembali lagi bersama dengan Anda. Dan seperti biasanya, rute lama, ruangmu Legislator Makassar, kembali bisa Anda saksikan saat ini. Saya yakin Anda sudah tahu seperti apa kemudian program kami ini yang memang setiap episodenya menghadirkan wakil-wakil kita di DPRD Kota Makassar dan salah seorang legislator kita saat ini sudah bersama saya tanpa membuang-buang waktu lagi karena begitu padatnya kegiatan beliau hari ini. Saya segera menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Abdul Wahab Tahir, Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Ya, gimana sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya masih bisa menyempatkan waktu memenuhi undangan kami. Hari ini begitu banyak rapat Pak ya, rapat Banggal, Bamus. Iya. Ada kegiatan mungkin sampai sore nanti Pak ya? Sampai malam. Oh, sampai malam. Waduh, butuh semangat yang tinggi Pak ya untuk kemudian mengikuti rapat-rapat ini. Ya, tema kita hari ini Pak Wahab adalah evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran Pemkot Makassar. Nah, sebelumnya itu saya ingin bertanya dulu nih Pak, ketika melakukan reses nih di Dapil Pak Wahab sendiri, selain masalah infrastruktur mungkin yang paling banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat, adakah yang kemudian coba juga untuk menyampaikan persoalan hukum mungkin Pak dan pemerintahan? Banyak. Banyak ya? Banyak. Sama masyarakat. Soal layanan. Ya. Soal layanan itu kan terus keadilan. Ya. Mereka merasa bahwa ada beberapa pemerintahan melakukan layanan yang tidak berkeadilan. Sehingga kita memberikan respon cepat. Kondisi terhadap di dalam hal ini Pak Wali Kota, dan kemudian alhamdulillah Pak Wali Kota dalam waktu yang tidak lama merespon positif sehingga layanan yang dikeluhkan bisa diselesaikan dengan baik. Sebenarnya intinya komunikasi politik saja, komunikasi walaupun komunikasi itu bisa harus berjenjang rakyat ke kita ya, kemudian ya posisi kita kan sebagai wakil rakyat juga harus menyampaikan. Saya pikir biasalah dalam polisi. Ya seperti ini kalau semua politik seperti itu. Iya, persoalan hukum. Dan memang begini Pak ya, pendampingan hukum Pak ya bagi warga? Iya. Kita punya disimpan, dititip di itu kepala bagian hukum. Ya. Tapi ya di bekal kasus yang terjadi dalam bentuk hukum di situ belum skala semua, masih dalam kasus-kasus tertentu. Kita berharap tahun depan melihat ada penambahan pagu anggaran sehingga semua segmen masyarakat, semua kasus kemudian terlayani dengan baik. Oke, dan masyarakat pun memang mengharapkan seperti itu ya, ada bantuan seperti itu. Nah, Pak Wahab, ketika kita berbicara tentang komisi Bapak nih, Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Kalau pemerintahan kan mungkin berkisar seputar bagian umum dan sekretariat begitu Pak ya, keuangan, kemudian juga kerjasama dan juga berkaitan dengan bidang hukum. Baru-baru ini kan Monef, rapat Monef Pak ya, monitoring dan evaluasi. Tentu melihat sampai sejauh mana progres dari rekan-rekan ketika program-programnya ini direalisasikan. Nah, sampai sejauh mana Pak? Kemudian ketika rapat Monef ini untuk bagian-bagian ini didialogkan begitu Pak? Kalau kita bicara Monef, kita bicara kuantitas. Iya. Terus perencanaan. Alhamdulillah, rata-rata teman-teman di bagian di Kota Makassar di Monef kedua ini betul sudah memperlihatkan kinerja yang bagus karena posisi mereka dari segi kuantitas presentasi kegiatan mereka sudah di atas 30%. Ya kita berharap harus digejok lagi, harapan bahwa kuantitas presentasinya naik lagi sehingga kemudian semua dirasakan oleh masyarakat, karena kalau ada hambatan proses pelaksanaan pekerjaan di bagian atau SKPD atau PD, yang paling merasakan itu rakyat. Mendapatkan manfaat atau rakyat tidak merasakan manfaat. Sementara uang yang triliun lebih ini kelola di kewenangannya eksekutif untuk mengelola dalam rangka
dan kualitas layanan dan yang sehingga ya kita dorong terus. Posisi kita kan mengawasi Iya. dan posisi kita menganggarkan kemudian posisi kita soal legislasi ya kita berharap proses itu tadi bisa berjalan dengan baik lah. Kan repotanya memang seperti itu. Kalau kurang realisasi ya kurang manfaatin oleh rakyat. Artinya Pak, 4 bagian ini semua sudah terrealisasi dengan baik ataukah dalam Monef kemarin ini, kan biasanya dalam Monef itu juga ada, share Pak ya, satu sama Ya, lain ketika ada hambatan mungkin dalam, program kerja ini seperti apa? ya mereka bagus lah. Dalam tips saya mereka masuk kategori yang bagus. Iya. Karena kenapa? Track mereka bagus, naik bergerak ke atas. Kalau grafiknya itu bergerak ke atas sehingga kemudian menggambarkan asas manfaatin rasa kalau yang lihat. Jadi kita dorong mereka untuk terus melaksanakan peningkatan kualitas. Memang ada hambatan-hambatan psikologi dalam Iya. proses pelaksanaan, misalkan aturan, tiba-tiba ada aturan baru yang kemudian memaksa mereka untuk kemudian melakukan edukasi terhadap aturan itu. Ya dalam keseharian mereka ya itu hambatan-hambatan seperti itu. Masalah, tapi kita berharap Iya. bahwa hal yang bisa dijelaskan oleh pihak eksekutif mungkin mereka bisa mensiasati walaupun ada aturan baru. Tapi alhamdulillah dalam mata saya sebagai ketua fraksi Golkar Iya. maupun sebagai sekretaris Komisi A, saya memberi poin mereka di A, nilai A lah. Nilai A. Artinya juga memang, meningkat dibandingkan triwulan pertama Pak ya? Ya, mulai bagus, sangat Bagus, bagus. 1 dan 2 bagus Pak Ya, ya, sangat bagus. untuk, poinnya. Oke, kalau kita berbicara tentang hukum kembali nih Pak, Ya. ini kan masuk dalam ranah, Komisi A bidang hukum dan pemerintahan. Melihat, persoalan hukum Pak, yang ada untuk warga Kota Makassar ini, seperti apa kemudian melihat kemudian pemerintah mencoba untuk bisa membantu ataupun menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada ini Pak? Ya. Misalnya di masyarakat kosmopolitan ini kan sengketa yang paling banyak itu sengketa orang kan. Iya. Sehingga sebenarnya itulah tadi saya dari awal sampaikan, kita berharap di tahun depan pagu anggaran yang dititip ke bidang hukum itu kemudian bisa ditambah dan kemudian layanan bantuan hukum itu bisa ditambah kualifikasi dan klasifikasinya. Jangan seperti sekarang kan kasus-kasus tertentu saja sementara belum tentu semua orang tapi kasus yang sama. Kita lihat saja kalau kita bicara sengketa orang ya lebih banyak sengketa kepenataan. Iya. Kemudian kita bicara soal kriminal umum ya lebih banyak pada sengketa-sengketa yang bersifat tekniku masyarakat kota yang kemudian butuh payung hukum, butuh edukasi. Ya pendampingan dalam rangka penyelesaian peristiwa hukum di luar hukum ya itu bisa saya pikir penting lah. Ya kan tidak semua harus diselesaikan lewat pengadilan, bisa diselesaikan lewat musyawarah maupun mendorong perintah dalam ini kepala bagian hukum bisa kemudian mensiasati menyelesaikan sengketa-sengketa ini tidak hal proses layanan kita masyarakat. Kalau masyarakat kosmopolitan itu memang problematika Indonesia semakin hari semakin beragam. Iya. Apalagi di era sosial seperti hari ini. Coba cerita dalam beberapa kasus yang kita dapatkan di media sosial, tersinggungan di media sosial, satu lorong berantem. Tapi itu tidak terjadi di daerah lain, tetapi bukan tidak mungkin kejadian seperti itu akan terjadi di saat pemerintah seluruh cepat oleh bagian hukum kemudian bisa mengedukasi masyarakat bahwa harus menjaga ketersinggungan. Semua ketersinggungan itu diselesaikan di jalur-jalur yang jalur-jalur informal juga. Persoalan yang marak sekarang ini Pak, ada beberapa pendengar yang, menyampaikan ke, ke program acara kami di radio, sengketa lahan. Ini banyak sekali Pak dan sepertinya juga semakin banyak ini Pak. Apakah ini masuk kategori yang belum, belum sentuh, oleh, bantuan-bantuan hukum yang ada disediakan saat ini kepada masyarakat atau seperti apa Pak? Jadi memang lagu bantuan hukum gratis kita belum masuk di situ. Kecuali pemerintah yang gugat atau yang
sehingga ruang hukum itu belum masuk pada wilayah itu. Kita berharap sih sebenarnya dalam sengketa-sengketa keperdataan seperti itu, ada peran pemerintah. Paling tidak, pemerintah melakukan pendampingan khusus kondisi-kondisi seperti itu. Banyak orang kehilangan hak dasar ini karena mereka nggak ngerti, tahu jalur untuk melakukan sengketa di peradilan. Tapi kalau pemerintah hadir dalam bentuk hukum gratis, paling tidak konsul hukum saja, itu bisa kemudian mengedukasi mereka, dan bisa menyelesaikan sengketa-sengketa. Kalau soal sengketa kependataan sih soal lahan itu sudah terjadi sejak saya jadi ketua komisi A. Yang lebih banyak berhadapan itu adalah pemerintah dengan rakyat. Yang paling banyak adalah kembangan terakhir adalah ketiga dengan yang nasnya dalam kasus kita dalam hal ini sebagai terduga tak kalah. Menurut saya memang kepala bagian hukum dengan seluruh perangkatnya memang harus didorong lebih jauh melakukan pendampingan terhadap yang aset gitu. Selain aset, Pak, ini kan memang banyak yang saat sekarang ini kalau kita lihat proses untuk sertifikat, Pak, ya sudah berhasil kemudian akan dirampungkan sertifikatnya. Nah, ini yang paling penting adalah masyarakat, Pak, rakyat kecil. Mereka tidak tahu harus kemana bertanya, tiba-tiba kemudian haknya diambil oleh orang lain. Kalau melihat dari tahun ke tahun, Pak, apakah sampai hari ini juga progresnya semakin banyak yang seperti itu kasusnya yang masuk? Mungkin ada masyarakat yang menyampaikan keluhan ke teman-teman di DPR ini, Pak? Karena saya kan siswa fakultas hukum, sehingga amla kondisi tip yang dirasakan oleh teman-teman kebagian kepala bagian hukum menangani kasus-kasus seperti itu. Misalnya kalau datang melapor ke misi maupun ke rumah, kategori orang tidak mampu, pasti saya diskusikan dengan Pak volunteer di luar untuk melakukan bantuan-bantuan hukum. Memang itu berharap tahun depan lah, paling tidak tahun depan anggaran itu ditambah. Paling tidak ada anggaran untuk mengedukasi saja sebagai konsultan hukum saja. Walaupun tidak boleh melakukan pendampingan, advokasi di ruang sidang, paling tidak kita melakukan konsultan hukum dalam rangka mengedukasi mereka sehingga mereka lebih paham gimana cara, bagaimana metode dan hak mereka dan cara melaksanakan kewajiban mereka. Dan saya yakin dan percaya masyarakat Kota Makassar ini semakin hari semakin berkembang, maju, insi konflik hukum itu pasti ada. Khusus di konflik soal pemilu tinggi sekali. Semoga saja ada jalan keluar yang terbantukan. Kembali lagi ke aset pemerintah kota, ada banyak sekolah juga yang ini tidak jelas tidak ada alasannya mungkin seperti itu, Pak, ya sampai hari ini. Nah, kalau melihat teman-teman dari Dinas Pertanahan mungkin atau instansi terkait, ini kan teman-teman di DPR sebagai tupoksinya salah satu adalah pengawasan. Bagaimana melihat kinerja, Pak, teman-teman di Dinas Pertanahan ini untuk mengembalikan semua aset-aset pemerintah kota? Jadi saya harus menyiapkan dinas kali ini cukup bagus. Karena kelihatan ada upaya untuk bekerja dengan baik. Walaupun kita tahu persis tantangannya berat. Coba misalkan ada hasil itu lahan milik pemerintah, kemudian tidak menjadi lahan kosong, kemudian dimampu oleh sang bikin bedeng, kemudian jualan di 5. Kemudian hari ini tiba-tiba aja pemerintah mau memanfaatkan lahan tersebut kemudian mendapat perlawanan. Alhamdulillah kita bersyukur karena kemudian pemerintah dalam pihak eksekutif termasuk pertanahan mampu memberikan edukasi sehingga mereka bisa lebih paham. Coba bayangkan ada lahan tidur kemudian tidak termanfaatkan dengan bagus, sementara masyarakat kita tengah-tengah himpitan ekonomi seperti ini, banyaknya pengangguran, kemudian beban hidup yang besar, kita memanfaatkan. Nah, ini yang kemudian pada proses pemanfaatan ini banyak melibatkan oknum. Dan terima kasih kepada Pak Wali Kota karena melibat habis oknum-oknum tersebut. Lahan tidak bisa bekerja dengan baik karena itu tadi. Adanya oknum-oknum yang kemudian memberikan legalitas dalam tanda petik, sehingga pemanfaatan ruang itu menjadi privat milik mereka. Padahal itu lahan milik pemerintah kota. Itu satu poin. Poin kedua juga memang
ada beberapa lahan kita yang hari ini belum bisa termanfaatkan dengan baik oleh karena masih adanya gugatan dan lain sebagainya. Yang ketiga, tadi sih local wisdom kita. Oh, dulu pemerintahan kita, orang-orang tua kita yang masuk toko, kategori toko dan punya harta yang banyak dermawan, kemudian menghibahkan satu tempat. Yang hari ini pergerakan waktu aman, kemudian anak cucunya melakukan gugatan terhadap pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Kota Makassar dinyatakan kalah. Karena itu tadi tidak ada penyelesaian awal secara administratif. Oh, lahan itu sudah dalam bentuk hibah. Itu ada beberapa sekolah kita dikalahkan dalam gugatan. Kemudian pemerintah kota harus melaksanakan kewajiban membayar ganti rugi. Padahal neneknya dulu yang kasih itu barang sehingga dibangun sekolah di situ. Tetapi proses penyelesaian pemberian hibah itu tidak di-backup oleh administratif. Sehingga kita berharap pemerintahan ini untuk kemudian lebih memperbaiki administratif. Dan alhamdulillah, lahan ini sudah bekerja dengan maksimal. Buktinya beberapa lahan kita sudah ambil yang sertifikasi itu tetap jalan. Ya, artinya juga sampai, hari ini proses untuk pengembalian itu, pengurusan itu sudah berjalan dengan maksimal Iya, begitu, Pak, ya? cukup bagus. Ya, Pak, saya coba, beralih ke pembahasan pertanggungjawaban APBD 2023, Pak, Ya, ya, yang saat ini proses untuk pembahasan. Nah, seperti apa kemudian Pak Wahab dari pemerintah, melihat ya. ya kan ini sebuah rutinitas perintah regulatif yang Iya, kita harus lakukan. Namanya P2 APBD pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja daerah. iya, Kondisi-kondisi itu memang sebenarnya P2 APBD ini hal yang kita bahas, hal yang sudah terjadi. Kemudian auditor negara dalam hal ini BPK sudah mengeluarkan opini terhadap APBD 2023 itu apa itu opini wajar pengecualian WTP. Sehingga menurut saya tidak mubazir, tetapi menurut saya karena ini perintah regulatif ya masa kita akan lakukan. Tetapi tentunya kita tetap akan membuat rekomendasi yang menjadi kemudian tan penting dalam proses pelaksanaan pagu anggaran 2024 yang jalan. Memang kelihatan itu beban kita masih banyaknya silpa misalnya sisa lebih pembayaran yang kemudian berkonsekuensi terhadap pemanfaatan yang dirasakan oleh rakyat. Tapi sekali lagi dalam dialog di agar itu bisa terselesaikan dengan baik. Karena kita juga bisa memaklumi kondisi-kondisi psikologi teman-teman eksekutif. Karena kan dia tidak bisa belanjakan, dia tidak tuntaskan karena rentang waktu, tiba-tiba ada aturan baru secara regulatif mereka. Kemudian proses perencanaan yang anggap oleh secara teknikal oleh misalkan bidang atau bahagian yang punya kewenangan itu dianggap bisa menimbulkan temuan sehingga mereka berhenti tidak melakukan itu. Sehingga ya ke depan kita berharap proses pelaksanaan pekerjaan itu bisa lebih baik. Sehingga kurang silpa lah. Si Golkar berharap semakin kurang silpa semakin bagus. Semakin banyak silpa semakin tidak bagus. Karena dia berkonsekuensi terhadap pemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat. Terus nama fraksi Partai Golkar saya mengucapkan terima kasih luar biasa kepada di bawah pemerintahan Perdana ini. Nah, 2023 kita di WTP dari auditor utara yang namanya BPK. Kembali lagi ke serapan anggaran, Pak, untuk, sampai ke triwulan kedua ini, Ya. apakah sudah seperti yang diinginkan atau masih harus ada perbaikan nantinya? Tentunya kita berharap speed-nya ya, gitu. Untuk mencapai target ya kita harus speed-nya harus dipercepat. Lantas kemudian jangan ada potensi temuan, jadi penyelesaian updating regulatif sehingga kemudian ya, selesaikan dengan baik. Kita juga tidak menginginkan persentase kegiatan di setiap OPD dan bagian misalkan mencapai di angka 90%. Tapi kemudian dia berpotensi menimbulkan temuan kan tidak bagus juga. Iya. Sehingga ya kita dorong dan alhamdulillah posisi triwulan kedua ini sudah mencapai 30% dan menuju ke 40%. Saya pikir itu luar biasa. Tetapi sekali lagi kita mendorong mereka untuk segera menuntaskan pekerjaan mereka. Dan terpenting perencanaan. Iya. Karena harus jalan dengan bagus, tahapan yang baik yang kalau mereka on the track, insya Allah bisa dengan baik. Iya.
Kan kalau melihat bahwa, sekiranya on the track kan tidak ada alasan bahwa, anggaran tersebut tidak sesuai dengan, Ya, jumlah serapan yang diinginkan ya, begitu, Pak, ya. Tapi ini kan kadang-kadang juga alasannya adalah takut kalau ada temuan iya. misalnya. Entah, seperti itu, alasannya ataukah mungkin ketidaktahuan untuk, anggaran yang akan digunakan? Begitu. Saya termasuk anggota DPR yang sedikit alergi mendengar ada pejabat ataupun pejabat yang menyatakan, "Kami tidak belanjakan ini karena takut." Jangan, kalau kau begitu berhenti kau jadi pejabat. Iya, Kau diberikan kewenangan oleh negara, oleh undang-undang, oleh aturan, dilantik kau sama Pak Wali Kota untuk menjadi pejabat administratif untuk melakukan kegiatan-kegiatan, membelanjakan uang itu, merencanakan, membelanjakan, bertanggung jawab. Kenapa kau tidak lakukan ini? iya, Ya kau hanya mau menikmati fasilitasnya sebagai pejabat. Nah, itu konyol menurut saya. Tapi kadang kau juga kayak jili-jili. iya, Kau mentang-mentang kau diberikan kewenangan, semaunya saja kau membelanjakan uang itu tanpa sebuah proses rencana yang baik, belanja yang baik, pertanggungjawaban yang baik, pasti jadi temuan. Kita sih berharap tidak ada temuan. Tapi kalaupun ada temuan, lebih pada itu tadi bahwa dia bersifat komendatif saja, tidak iya, bersifat pengembalian. Kalau ke pengembalian kasihan juga. Tapi semua akan tergantung auditor negara, yaitu namanya BPK. Ya, gantung itu tadi BPK kan punya SOP dalam melakukan pemeriksaan audit. Kalau perencanaannya bagus, belanjanya juga bagus, realisasinya bagus, tanggung jawab, saya pikir nggak usah takut. iya. Oleh karena Intinya on the track, Pak, iya ya, on the tidak track, perlu diragukan lagi kalau memang ya. seperti itu. Nah memang problem kita di tahun 2024 ini soal proses pelaksanaan pasti ada hambatan. Gimana eksternal. Iya, Kalau kan hari ini posisi dolar sudah hampir 16.500. Harga emas tidak semakin tidak terkendali. Pasti laju inflasi tinggi. iya, Kemudian konsekuensinya adalah eh, potensi kerawanan pangan, harga pangan yang tinggi. Makanya kemarin salah satu fraksi Golkar, saya sebagai ketua fraksi Golkar, mewanti-wanti kepada Dinas Ketahanan Pangan untuk segera menuntaskan rawan pangan Kota Makassar. Ini hal yang sangat penting untuk kemudian kita membuat perencanaan, kemudian action di lapangan dalam rangka mengantisipasi keadaan rawan pangan. Karena itu tadi orang Sulawesi Selatan itu tidak bisa panik. iya, Kalau panik bahaya itu. iya. Iya, kalau dia panik itu repot kita. Oleh karena itu peran pemerintah, DPR, kita juga bagian dari eksekutif, kita ya bisa bekerja sama. Saya pikir Oke. Saya menggarisbawahi tadi Pak ketahanan, untuk ketahanan pangan bagaimana, pemetaan untuk wilayah-wilayah yang lawan mungkin rawan lawan Pak ya pangan. pada, masa-masa kemarau nanti. Boleh, progresnya sampai hari ini bagaimana Pak untuk penanganan ini? Artinya antisipasi Pak ya? Ya, suka atau tidak suka saya harus menyatakan pemerintahan ini sudah bekerja dengan baik. Kalaupun kemudian tidak sempurna, ya itu diakibatkan oleh karena itu tadi bahwa kita di apa ya, diperhadapkan dengan kondisi eksternal yang Iya, sebenarnya di luar asumsi kita. Kita tidak pernah mengasumsikan APBD. Saya ingat betul kalau saya di Banggar, tidak pernah kita mengasumsikan nilai dolar itu $1 itu di 16.400. Ini asumsi dolar kita pada saat perencanaan pembuatan APBD pokok 2024 itu posisinya nilai tukar rupiah itu di antara 13 sampai 13.600. iya, Hari ini kan sudah melewati angka itu. Sehingga memang kemudian pembahasan APBD perubahan 2024 ini memang akan sangat menarik. Nah, itu tadi bahwa terus kita lakukan penyelesaian-penyelesaian terhadap kondisi eksternal. Yang terpenting bahwa peran rakyat, peran pemerintah wajib hadir jawab kegelisahan masyarakat. Jadi ini masyarakat kita gelisah. Harga beras itu sudah hampir tembus di angka yang tidak wajar kilonya. mmm. Sampai sejauh mana Pak ini kalau mungkin juga teman-teman di, DPR dalam hal ini pengawasan, menyampaikan ke instansi terkait untuk bisa paling tidak masyarakat bisa tenang, bisa, punya harapan bahwa nanti akan tidak berkelanjutan kondisi seperti ini? Kan yang punya sistem bagus, punya aparat yang bagus kan pihak eksekutif. Punya level sampai di grassroots kan, sampai RT RW. Sehingga menurut saya pemerintah yang harus mengambil peran lebih aktif kan untuk mereka melakukan penyegaran, kemudian melakukan antisipasi keadaan terburuk. Yang terpenting adalah menurut saya pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang mampu hadir menjawab tantangan yang ada.
Seperti ini saya percaya dan yakin betul dengan kepemimpinan Dhani bahwa pastilah dia sudah antisipasi hal seperti ini. Bukti kemarin tiba-tiba dengan sangat indahnya pemerintahan Kota Makassar dipimpin Pak Dhani sudah melakukan operasi. Nah, paling tidak ya kelihatan Ada upaya. sedikit efeknya, tetapi paling tidak ada upaya yang kemudian bisa menurunkan tensi kegelisahan masyarakat. Kalau tensi kegelisahan itu tinggi, itu bisa membuat panikan. Ini panik resikonya tinggi sekali. Sekaligus mungkin masyarakat yang menyaksikan kita ini harus kita sampaikan bahwa tidak perlu panik, gitu, Ya, Pak ya. Pemerintah tetap berupaya untuk kemudian bisa mencari jalan yang terbaik, solusi yang terbaik, Pak ya, karena ini demi rakyat. Konsekuensi dari nilai dolar yang tidak terkendali, harga emas yang tidak terkendali, potensi masyarakat miskin kita bertambah. Ya. Tapi saya juga berharap kepada seluruh keluarga besar saya di masyarakat Kota Makassar, kami juga tidak ada nih program pemerintah misalkan sembako gratis, tiba-tiba kok jadi miskin semua. Jangan kok. Berikanlah beras itu kemudian orang-orang yang betul-betul butuh bantuan. Gitu. Jangan, saya kan sedikit sinis juga dan alergi lihat tiba-tiba di saat-saat misalkan gas 3 kilo menjadi sangat langka, kemudian ada orang-orang yang tidak layak menggunakan gas 3 kilo, kemudian bangga sekali pakai gas 3 kilo itu. Menurut saya, ini semua yang kemudian menambah-nambah beban pemerintah. Sehingga menurut saya, kembali berpulang kepada kita. Tidak ada di tradisi orang Sulawesi Selatan itu bangga sekali dibilang mau jadi orang miskin. Sekarang ini semenjak banyak bantuan, banyak bangga Tommy jadi orang miskin. Dulu itu kita malah malu lah, sebagai orang Sulsel malu kalau dinyatakan orang miskin. Makanya orang Sulsel itu selalu melakukan diaspora, buan diri kemana-mana dalam rangka menghidupi keluarganya. Hari ini ada kebanggaan dalam tanda petik bagi bantuan beras murah. Indonesia bergeser kita tanam nilai budaya tradisi kita. Sehingga menurut saya jangan kesian pagu anggaran kita ini minim. Untuk bantuan misalkan kedaruratan jangan lagi kemudian ditambah dengan orang yang tidak masuk jauh. Janganlah, kita himbau lah untuk sehingga kemudian masyarakat yang betul-betul tanya di bawah standar tidak bisa terlayani dengan baik. Pak Wahab, 3 tupoksi DPRD, kalau tadi sudah disampaikan bahwa legislasi, kemudian penganggaran atau budgeting dan pengawasan. Pengawasan sudah, kemudian penganggaran sudah. Kalau kemudian regulasi yang dihasilkan Pak untuk tupoksi legislasi ini untuk hal yang berkaitan dengan Komisi A ini, seperti apa yang bisa digambarkan? Saya termasuk orang yang sedikit alergi kalau terlalu banyak aturan. Saya ingat betul pesan dosen saya, Senatri Pak Almarhum, yang membuat Indonesia ini bingung karena terlalu banyak aturannya. Banyak produk undang-undang yang kemudian produk undang-undang itu baik namanya perda maupun undang-undang, Kepres, itu hanya mengisi ruang-ruang pustaka kita. Sebenarnya sederhana Ji, dalam perspektif saya sebagai seorang siswa fakultas kedokteran aktivis, jangan terlalu banyak aturan, yang penting proses pelaksanaannya itu betul-betul berpihak. Berani menyatakan yang benar itu benar, menyatakan yang salah itu salah. Semakin banyak aturan, semakin membingungkan orang. Saya termasuk orang yang sebenarnya tidak terlalu sering menginisiasi perda. Itu tadi belum bisa selesai satu, ada bisa nggak, bingung masyarakat ini. Belum tempat tinggi, tetapi juga saya harus menyatakan kita juga harus wajib melakukan inisiasi perda dalam rangka memberikan payung hukum yang jelas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ada juga problematika di Makassar ini yang sampai hari ini harusnya perda masih tetap surat keputusan wali kota, sehingga denyut atau daripada proses pelaksanaan itu ada hambatan psikologi. Orang bicara soal hukum, kalau kita hukum Indonesia ini kan kajiannya tertulis. Kemudian hari ini dalam perkembangan kota ada problem masyarakat yang kemudian sampai hari ini belum terselesaikan lewat perda, masih SK wali kota satu. Kedua, kalaupun ada perdanya terlambat. Sudah tahun 30 tahun yang lalu tidak mampu mengantisipasi perkembangan kota Makassar. Saya kasih contoh misalkan, kenapa? Perda guna dalam kota. Gitu kan, konyol sekali ini. Seharusnya kan dari gudang dalam kota itu sudah harus dibuat, disahkan, kemudian SK wali kota itu
tidak lagi diberlakukan karena supaya ada kepastian Iya. hukum. Jadi kan sekarang kita kucing-kucingan kan. Kita turun melakukan misalkan mendorong pemerintahan untuk melakukan sidak eksekutif, kemudian kita diperhadapkan Regulasi ternyata regulasinya SKJ. ya. Lucu tong ini kan. Oleh karena itu menurut saya tolong teman-teman baik di DPR maupun eksekutif kemudian telah gagaslah perda guna dalam kota tadi. Karena suka atau tidak suka maka ini semakin macet. Salah satu penyebab kemacetan itu karena itu tadi aktivitas terus koleksi uang tol bisa tol sehingga menurut saya perlu memang duduk bersama untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik. Artinya juga dengan Dinas Perhubungan, dengan regulasi yang sudah ada ini juga harus memang, connect Pak ya? Iya. Ya, karena dengan masih kemudian adanya, gudang dalam kota yang truk dengan tonase besar ini masih kemudian bebas Iya, untuk bebas. melintas begitu Pak ya. Pak Wahab, Iya. berkaitan dengan, THM Pak, tempat hiburan Iya. kemudian, untuk minuman beralkohol, Iya. ini mungkin sedikit bisa ditanggapi, apalagi yang belakangan ini kan ada viral meskipun Iya. ini bukan menjadi kewenangan pemerintah kota Pak ya untuk hal ini, tapi seperti apa teman-teman, untuk bidang hukum dan pemerintahan Pak? Kami sebenarnya gini, Iya. itu tadi berpulang kepada aturan tadi. Iya. Coba bayangkan, saya ini pelaku sejarah menumbangkan rezim di reformasi. Iya. Salah satu isu reformasi yang kita bawa pada saat era 98 itu adalah soal kewenangan pemerintah daerah. Sehingga kemudian berpotensi menimbulkan kerawanan konflik nasional. Oleh pemerintah pusat pada saat itu, daerah diberikan kewenangan. Namanya otonomi Iya. yang ada di kabupaten kota. Hari ini kewenangan itu sudah dicabut. Iya. Perlahan. Seperti misalkan izin tempat usaha THM. Kewenangan itu kan dicabut oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi. Karena pemerintah provinsi itu adalah perpanjangan pusat. Iya. Problemnya apa? Beda perspektifnya. Kami ini sebenarnya pemerintah kabupaten kota, kota Makassar menerima imbas, Iya. menerima manfaat, menerima imbas dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Sehingga kemudian kita yang digadang-gadang. Soal isu THM, suka atau tidak suka, saya harus menyatakan bahwa salah satu penyebab Makassar menjadi sebuah kosmopolit, yaitu tadi adanya taman hiburan malam. Yang memang konyolnya ini tadi bahwa pemerintah kabupaten kota itu dicabut haknya. Soal pembagian izin itu yang kemudian pemerintah provinsi melakukan cek and recheck, pengawasan yang lebih bagus, konsekuensinya seperti itu ditimba itu tadi bahwa jili-jili ya pengusaha ini tidak memahami local wisdom tadi. Sehingga kemudian berani mengeluarkan statement yang kemudian menimbulkan masalah terhadap mereka sendiri. Sebenarnya masalahnya itu kecil sekali. Iya. Sebuah pernyataan yang kemudian menimbulkan antipati masyarakat di dalam perspektif budaya, akhirnya perlawanan. Ditambah juga hampir seluruh ormas keagamaan sudah menyatakan sikap. Soal alkohol itu juga begitu sifatnya. Dulu itu waktu saya di tahun 2009, waktu awal-awal saya di DPR, izin alkohol itu kewenangannya ada di pemerintah kota. Tapi dalam perjalanannya kemudian, kondisi itu diambil, kewenangan itu diambil, keotonomian itu tadi diambil oleh pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Problemnya gini, yang punya rakyat ini kami, kabupaten kota yang punya rakyat. Kami tahu kondisi yang ada di satu kabupaten kota. Kadang karena komunikasi tidak berjalan dengan bagus, beda perspektifnya, sehingga kemudian tidak jalan komunikasi yang baik. Ya kita berharap bahwa semua pihak harus duduk. Nah, kemudian kita juga tidak bisa pungkiri dalam rangka memajukan kota ini, kita butuh namanya pendapatan asli daerah, kita butuh distribusi. Tapi jangan juga kemudian atas nama semua itu kemudian kita menfikskan hal-hal yang kemudian berpotensi merusak masa depan anak cucu kita. Saya pikir kita duduk bersama. Jangan juga seperti sekarang, ada masalah baru duduk bersama, itu kan konyol sekali. Padahal dari dulu jadi orang Sulawesi Selatan, Tudan Sipulu. Kenapa kemudian tidak dilakukan itu? Kira-kira seperti itu.
Artinya ke depan Pak, adakah upaya untuk kemudian nanti mengembalikan lagi kewenangan itu untuk izin itu ke pemerintah kota seperti dulu? Saya ini salah satu pelaku reformasi, memperjuangkan itu otonomi, Iya. miris hati saya. Makanya saya bilang, insya Allah nanti saya jadi anggota DPR RI saja lah, supaya dikembalikan lagi itu. Betul. Prinsip-prinsip keotonomian kabupaten kota. Kan begini, Iya. dulu di awal-awal tahun 98, di era-era saya jadi aktivis masuk, salah satu potensi keretakan NKRI ini adalah soal itu tadi, bahwa tidak adanya kewenangan yang diberikan kepada kabupaten kota, otonomi, sehingga mereka merasa bahwa menatirikan. Pasca reformasi dibuatlah kesepakatan, jangan dibuat negara sendiri, jangan bikin negara serikat, misalkan seperti kayak Amerika, tetapi kita berikan kok yang namanya otonomi. Ini perlahan otonomi ini dicabut. Dulu itu garis pantai Makassar, dari bibir pantai di kami laut. Iya. Hari ini Pak, garis pantai itu diambil oleh pemerintah pusat lewat diserahkan ke pemerintah provinsi, sehingga izin reklamasi itu adanya di provinsi. Melihat dampak yang agak berpotensi menimbulkan masalah terhadap masyarakat yang ada, yang merasakan dampaknya kan kita, orang kabupaten kota. Nah, ini yang kemudian saya kata perlu dikomunikasikan dengan baik. Kenapakah kita ini tidak tulen sipulu saja, kesampingkan itu regulasi yang ada, kita bicara dampak yang akan ditimbulkan, baik dampak sosial, dampak ekonomi, potensi-potensi ada, kita dudukan bersama. Sama dengan THM itu yang ada di, sebenarnya kalau kita mampu membangun komunikasi yang baik, kemudian ya itu tadi minta maaf saja karena ada offside dalam pembicaraan yang kemudian menggusik rasa budaya orang Sulawesi Selatan yang sebenarnya bisa saja diselesaikan. Kalau bicara, saya ini termasuk orang yang tidak suka tebang pilih dalam aturan. Kalau mau dilarang, larang aja semua. Sekalian larang aja semua. Jangan terkesan ini dilarang, ini begitu. Tetapi kita juga harus bijak dalam melihat persoalan ini. Bahwa, oke, kalau begitu, ya kita duduk bersama menyelesaikan persoalan ini. Hanya memang soal yang DCP itu, kami menyarankan untuk calling down dulu. Nah, publik sedang marah. Orang Sulawesi Selatan kalau lagi marah, susah bujuknya. Pelan-pelan lah membujuk. Semoga ada solusi Pak ya, Ya, agar kondisi Makassar tetap seperti saat ini, tentram, damai, Ya. karena kita berdomisili dan beraktivitas di Kota Makassar. Baik Pak Wahab, terima kasih sudah mau rapat Bamus mungkin sih Pak. Ya. Saya sudah sita waktunya dan terima kasih untuk penonton channel YouTube kami di Media Kreatif. Jangan lupa like, subscribe untuk program acara kami ini yaitu Rute Lama, Ruang Temu Legislator Makassar. Saya Ida Fahri, pamit dan sampai jumpa.